Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amjipar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur Penyusunan Anggaran Menyeluruh. Ada 11 prosedur penyusunan anggaran menyeluruh. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching. Identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau sering disebut trend watching adalah proses pengamatan terhadap tren atau gaya suatu perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri yang bertujuan mengidentifikasi akan peluang yang dapat tercapai serta ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Cakupan ruang identifikasi variabel eksternal yaitu suatu pertimbangan untuk memilih variabel yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, sehingga pihak manajemen mendapatkan manfaat yang berasal dari akibat yang menguntungkan dan meminimalkan akibat yang merugikan bagi perusahaan. Anggaran memiliki pendekatan yang komprehensif yang berlandasan pada ekspektasi, di mana aspek operasi yang penting dan akan dianalisis secara kritis. Selanjutnya akan dievaluasi setiap periode menggunakan cara yang benar sehingga akan mendapatkan bantuan dari pihak yang independen, sehingga sangat penting bagi penilaian ini. 2. Pengembangan tujuan umum perusahaan. Sebelum merumuskan strategi, suatu perusahaan harus memiliki tujuan umum yang menjadi harapan untuk dapat tercapai oleh perusahaan. Tujuan umum suatu perusahaan ini berisi mengenai misi. Misi berfungsi sebagai alat fokus dan memberi makna terhadap aktivitas kerja seluruh anggota organisasi. Selain itu, misi juga harus menetapkan apakah bisnis perusahaan harus terpisah dari bisnis pesaing. Visi. Umumnya, visi akan menjelaskan keadaan di mana mendatang dari organisasi yang akan hendak diwujudkan. Keyakinan dasar. Keyakinan dasar adalah suatu kepercayaan serta keyakinan akan kebenaran visi dan misi yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Keyakinan dasar ini dapat menjadi suatu pemicu semangat seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dianggap penting oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu, nilai dasar juga dapat memandu anggota untuk memilih berbagai alternatif yang dibutuhkan dalam keadaan serta hambatan yang terjadi di masa mendatang. Nilai dasar memiliki fungsi yaitu adalah menjadi pembatas dalam pengambilan keputusan oleh para anggota untuk mewujudkan visi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan umum perusahaan melambangkan dasar atau pondasi tempat pengembangan dan memperkuat kebanggaan kepada perusahaan baik manajer, karyawan, pemilik konsumen, serta pihak yang berhubungan secara komersial. 3. Pengembangan secara khusus bagi perusahaan. Dalam pengembangan sasaran khusus ini memiliki tujuan dalam proses anggaran, yaitu mengarahkan serta memfokuskan tujuan umum yang lebih terperinci lagi serta mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik. 4. Pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan sasaran yang mendasar atau cara dan taktik yang akan digunakan dalam proses tercapainya tujuan serta sasaran yang telah direncanakan. Tujuan dari pengembangan strategi ini adalah untuk dapat menemukan alternatif cara yang terbaik dalam mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sasaran yang spesifik. Strategi perusahaan menginformasikan garis besar atas rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan, umumnya manajemen. Eksekutif harus memiliki jiwa serta pemikiran yang kreatif dan berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan dan penyesuaian strategi baru yang sedang dijalankan sesuai dengan variabel
relevan yang dikuasai oleh manajemen. Evaluasi strategi dilakukan secara periodik, merupakan hal yang penting untuk dianalisis secara teliti atas semua variabel yang relevan dan akibat yang akan terjadi saat perusahaan di masa depan. Setiap alternatif strategi diwajibkan untuk dievaluasi secara mendalam, rinci, dan detail dengan cara mengidentifikasi manfaat serta kelemahan yang dimiliki strategi tersebut. Berikut ini merupakan kriteria dalam mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama, konsisten intens, merupakan strategi tindakan anggota organisasi yang mendukung satu sama lain. Yang kedua, realistis, merupakan strategi tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan meskipun terdapat tantangan. Pencarian peluang dan penyelesaian masalah merupakan strategi yang dimiliki dalam mewujudkan peluang sekaligus menyelesaikan masalah utama serta mengarahkan ke isu strategi utama. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan semua masalah dan bermanfaat bagi customer. Hal ini berarti strategi yang digunakan harus mampu mengimprove value yang dihasilkan bagi customer. Yang berikutnya adalah nomor 5. Instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Instruksi perencanaan manajemen eksekutif yaitu seperti mengkomunikasikan materi perencanaan yang dibutuhkan oleh semua tindakan manajemen agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan perencanaan laba strategis untuk tahun anggaran mendatang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Novita Tiara Sari. Proses identifikasi sebab ini merupakan tugas serta tanggung jawab dari manajemen ini dalam menentukan sebab akibat, membutuhkan analisis macam-macam kinerja yang akan terpilih dengan menganalisis hal yang mendatangkan keuntungan atau tidak. Dalam kasus varians kinerja yang mendatangkan keuntungan memiliki sebab yang harus diidentifikasi. Sebab yang mendasar ini akan menjadi suatu informasi yang berharga dalam peningkatan efisiensi dan pengembangan dukungan yang positif aktivitas perusahaan serta bagi karyawan yang kurang berhasil. Namun, dalam kasus varians yang tidak mendatangkan keuntungan, maka harus diidentifikasi alternatif tindakan apa yang harus dilakukan untuk membuktikannya atau memperbaikinya. Apabila rencana laba telah selesai dibuat, maka selanjutnya proses persetujuan dimulai. Proses ini terdiri dari persetujuan, ketidaksetujuan atau saran serta solusi. Setelah itu, jika proses persetujuan telah selesai dalam setiap pusat tanggung jawab dan bila semua perbedaan yang ada telah diluruskan dan diselesaikan, maka macam-macam rencana dan program yang berasal dari pusat tanggung jawab utama akan digabungkan ke dalam semua rencana laba strategis dan taktis perusahaan dalam kesatuan yang utuh. 8. Pelaksanaan rencana laba. Rencana manajemen yang sebelumnya telah dikembangkan dan disetujui dalam melaksanakan proses perencanaan mengikuti sertakan fungsi manajemen seperti pengarahan kepada bawahan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Manajemen yang efektif yaitu manajemen yang dapat mengkomunikasikan tujuan, saran, strategi, dan kebijakan perusahaan dalam semua tingkatan dan juga harus dapat dimengerti oleh bawahannya. Dalam perencanaan laba yang luas ini serta program yang berhubungan dengan proses pengendalian dapat membantu dalam melaksanakan fungsi manajemen ini. Rencana strategis dan kebijakan yang telah dibuat maka akan dapat menetapkan dasar untuk komunikasi yang efektif antar anggota. 9. Penggunaan laporan kinerja periodik. Bila rencana laba telah dilaksanakan dalam periode tertentu,
Maka selanjutnya adalah laporan kinerja periodik yang dibuat berdasarkan laporan bulanan. Berikut ini merupakan isi laporan kinerja, yaitu laporan kinerja secara aktual periodik, kemudian perbandingan antara kinerja secara aktual dan rencana kerja, kemudian menampilkan perbedaan sebagai varians kinerja yang mendatangkan keuntungan atau tidak, kemudian perbedaan antara laporan keuangan eksternal dan internal dibuat secara jelas. Berikut ini merupakan 3 kelompok laporan internal, yaitu laporan statik. Laporan statik dapat menjelaskan statik kuantitatif internal, dasar yang berisi tentang aktivitas perusahaan. Kemudian laporan manajerial. Laporan ini merupakan laporan yang khusus membahas mengenai masalah manajerial yang tidak berulang dan masalah-masalah khusus yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian ada laporan kinerja periodik. Laporan ini merupakan laporan kinerja yang memiliki jangka waktu yang pendek, namun memiliki peranan yang penting dalam pengendalian yang efektif. 10. Penggunaan anggaran biaya fleksibel. Dalam anggaran fleksibel ini, atau sering disebut dengan anggaran variabel, memiliki konsep yang hanya digunakan pada yang terpisah dari rencana laba yang dibuat, sehingga anggaran fleksibel ini bersifat tambahan. 11. Perencanaan tindakan lanjut. Dalam penerapan tindakan lanjut, umumnya dibutuhkan alat pemisah antara sebab dan akibat. Misalnya, macam-macam kinerja adalah sebuah akibat atau hasil, maka dalam hal ini manajemen harus dapat mengetahui dan menentukan sebab yang mendasari hasil tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai proses penyusunan anggaran. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.